Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran fikih materi pertemuan yang kedua ya. Coba silakan buka buku fikihnya halaman 11 ya. Halaman 11 ini kita akan membahas bagian B ya anak-anak. Iqomah. Kalau kemarin kita sudah membahas azan, nah ini iqomahnya ya. Iqomah ini menurut bahasa berarti menegakkan sesuatu. Sedangkan menurut syariat, iqomah adalah pemberitahuan sholat akan segera dimulai. Jadi kalau azan itu memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Kalau iqomah, nah waktu sholatnya telah dimulai ya, pemberitahuan ya. Ya anak-anak, lanjut ya. Nah ini halaman 12, di sini dikatakan waktu antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Apa artinya mustajab anak-anak? Ya mustajab itu artinya doanya cepat dikabulkan ya. Nah jadi ketika selesai azan terus menjelang untuk sholat nanti akan dibacakan iqomah. Nah makanya anak-anak kita semua harus duduk diam, tenang, tidak berbicara. Sebaiknya kita berdoa karena doa antara azan dan iqomah adalah doa yang mustajab ya, yang akan bisa dikabulkan ya anak-anak. Nah yang kedua, lafal iqomah. Ustazah yakin kalian tidak asing lagi ya, apa itu lafal iqomah ya, bunyinya ya. Apa anak-anak bunyinya? Iya, di sini ada bunyinya dalam tabel ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu adalah lafal bunyi iqomah ya. Nah, sekarang ustazah mau tanya, apa sih hukum membaca iqomah? Ya, baca iqomah hukumnya ini sunnah ya anak-anak. Dan bunyinya kalau melafalkan iqomah juga harus disunahkan untuk agak cepat lafalnya, beda dengan lafal azan ya. Nah, selanjutnya adalah nih, adab azan dan iqomah ya. Azan bertujuan memberitahu tentang waktu masuknya sholat. Azan dimulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Azan dan iqomah harus sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Tidak boleh tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Misalnya azannya pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Nah, adapun syarat seorang muazin itu orang yang mengumandangkan azan. Bisa dibaca ya di halaman 13 dan 14 ini. Yang pertama, laki-laki ya nak, laki-laki. Jadi yang mengumandangkan azan itu harus laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Balik itu artinya dewasa, mumayyiz itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Dilakukan sesudah masuk waktu sholat kecuali azan subuh. Boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Nah, dikumandangkan oleh orang yang beragama Islam. Kalau orang yang tidak beragama Islam tidak boleh mengumandangkan azan. Nah, kalimat azan dan iqomah hendaklah berturut-turut ya, dan pengucapan makhraj baik dilakukan secara tertib ya. Jadi pengucapannya harus benar ya. Setelah syarat azan dan iqomah tersebut, ada perbuatan sunnah ketika azan dan iqomah. Perbuatan sunnah ketika azan dan iqomah adalah ini, muazin, orang yang mengumandangkan azan harus suci dari hadas kecil dan besar, dari najis ya, berdiri menghadap kiblat, berdiri di tempat yang tinggi ya, terus menoleh ke kanan sekali-sekali mengumandangkan lafal azan hayya 'alas shalah. Jadi karena ini kalimat ajakan, boleh menoleh ke kanan ya. Terus menyuarakan azan dengan suara yang jelas dan nyaring agar terdengar ke seluruh wilayah, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan.
memasukkan 2 jari ke dalam kedua telinga, menyuarakan azan dengan mahraj yang fasih yang jelas, mengumandangkan iqamah oleh orang yang sebelum azan, tidak berbicara ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi tidak boleh lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, aku belum makan. Tidak boleh ngomong selain kalimat azan dan iqamah ketika sedang mengumandangkan azan dan iqamah ya. Tidak berbicara ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah dipisah dengan tenggang waktu. Jadi ada beberapa waktu, berapa menit kayak gitu ya. Antara azan dan iqamah dipisahkan. Membaca sholawat setelah azan, tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan dan iqamah. Jadi sebaiknya jangan oh aku mau azan atau iqamah supaya dapat uang untuk jajannya, tidak boleh. Muazin berniat mengharap ridho Allah semata. Jadi niatnya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, hukum azan dan iqamah sebagaimana sudah Ustazah jelaskan di atas tadi, hukumnya adalah sunnah ya anak-anak. Nah, jadi hukumnya sunnah-sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Jadi ketika anak-anak sudah datang ke masjid atau musola, sudah ada yang mengumandangkan azan dan iqamah, anak-anak cukup dengarkan saja ya, tidak usah melakukan azan dan iqamah lagi, cukup menyimak ya anak-anak. Demikian anak-anak penjelasan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.